Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Sebelum memasuki materi kali ini, alangkah baiknya kita memanjatkan puji serta syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan tidak lupa memanjatkan salawat serta salam kepada Nabi kita, yakni Habibana wa Nabiyana, Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada para sahabatnya dan baik, kita perkenalkan, nama saya Kaizah Natania Humaira dari kelas 11 IPA 8 absen 15. Tujuan saya membuat video ini adalah untuk menerangkan materi seputar karya ilmiah yang akan kita pelajari di kelas 11 semester 2. Langsung saja kita masuk ke dalam materinya. Apa itu karya ilmiah? Baik, akan saya jelaskan. Pertama, dari definisinya terlebih dahulu. Pengertian karya ilmiah adalah karya tulis yang ditulis untuk memecahkan suatu permasalahan menggunakan landasan teori dan metode-metode ilmiah. Biasanya, karya ilmiah mengandung fakta, data, dan solusi mengenai permasalahan tersebut. Dan karya ilmiah tidak bisa ditulis secara asal-asalan. Karya ilmiah harus ditulis secara runtut dan sistematis. Baik, yang kedua, di sini ada tujuan karya ilmiah. Secara garis besar, karya ilmiah memiliki tujuan untuk menginformasikan pada pembaca terkait suatu masalah beserta jawabannya. Karya tulis ilmiah juga dapat digunakan untuk membuktikan kebenaran suatu fakta. Lalu, selain itu, karya ilmiah dapat melatih kemampuan pengorganisasian fakta atau data secara sistematis. Lalu, selain itu juga, penulisan karya ilmiah dapat menambah pengetahuan penulis terkait karya ilmiah yang sedang dibuat. Lalu, karya ilmiah juga dapat melatih keterampilan penelitian dasar dengan benar. Selain itu juga, karya ilmiah dapat melatih pengembangan keterampilan membaca secara efektif. Maka dari itu, banyak sekali bukan tujuan karya ilmiah. Yuk lanjut ke materi berikutnya. Baik, yang ketiga di sini ada ciri-ciri karya ilmiah. Ciri-ciri karya ilmiah ada 9, yaitu reproduktif, tidak ambigu, tidak emotif, menggunakan bahasa baku, menggunakan kaidah keilmuan, bersifat dekoratif, terdapat kohesi, bersifat objektif, dan menggunakan kalimat efektif. Mungkin di antara ciri-ciri karya ilmiah di sini masih ada yang asing di telinga teman-teman sekalian, yaitu seperti tidak emotif. Tidak emotif di sini berarti si penulis tidak boleh melibatkan atau menuliskan emosinya di dalam suatu karya ilmiah. Lalu, menggunakan kaidah keilmuan. Menggunakan kaidah keilmuan yaitu berarti si penulis harus menuliskan istilah-istilah akademik dari bahan yang diteliti oleh si penulis tersebut atau masalah yang diteliti sama penulis tersebut. Dan menggunakan kaidah keilmuan dapat menolak ukur seberapa ahli si penulis dalam meneliti masalah tersebut. Lalu, bersifat dekoratif. Apa itu bersifat dekoratif? Bersifat dekoratif berarti kata-kata yang ditulis di dalam karya ilmiah hanya boleh mengandung satu makna atau satu arti. Lalu, bersifat rasional juga dan tidak bertele-tele. Lalu mungkin kata kohesi masih asing di telinga teman-teman sekalian. Apa itu terdapat kohesi? Terdapat kohesi berarti kata-kata yang ditulis berkesinambungan antara satu bab dengan bab yang lainnya. Karena karya ilmiah tidak hanya terdiri dari satu bab. Kohesi juga berarti kata-kata yang dipakai atau kalimat yang dipakai tidak bertele-tele. Mungkin untuk ciri-ciri yang lainnya teman-teman sudah mengenalinya. Lanjut ke materi berikutnya. Yang keempat, ada macam dan bentuk karya ilmiah. Bentuk karya ilmiah ada 3, yaitu bentuk populer, bentuk semi-formal, dan bentuk formal. Apa itu karya ilmiah bentuk populer? Karya ilmiah bentuk populer adalah bentuk yang bisa diungkapkan dalam bentuk karya ringkas. Ragam bahasanya juga bersifat santai. Macam-macamnya seperti majalah dan koran. Lalu, karya ilmiah bentuk semi-formal. Apa itu karya ilmiah bentuk semi-formal? Karya ilmiah bentuk ini berbentuk tidak terlalu formal, namun tidak terlalu santai juga. Macam-macamnya seperti laporan biasa dan makalah. Yang ketiga, ada karya ilmiah bentuk formal.
Karya ilmiah ini adalah karya ilmiah yang sering ditulis oleh peneliti-peneliti, yaitu karya ilmiah bentuk ini disusun dengan memenuhi unsur-unsur akademik secara lengkap. Macam-macamnya seperti skripsi, tesis, atau disertasi. Sekian macam dan bentuk karya ilmiah. Mari kita lanjut ke dalam materi berikutnya. Materi yang terakhir ada struktur karya ilmiah. Struktur karya ilmiah dibagi menjadi 3, yaitu pendahuluan, isi, dan kesimpulan. Di bagian pendahuluan, berisikan dasar-dasar penelitian ilmiah dilakukan, masalah yang akan diangkat, tujuan, dan manfaat dibuatnya penelitian tersebut. Lalu, di dalam isi terdapat data dan fakta yang telah dianalisis oleh si peneliti. Lalu, di bagian kesimpulan, berisikan hasil analisis pada bagian isi dan pembahasan. Kesimpulan yang disampaikan pada bagian ini merupakan penjelasan singkat dan padat mengenai hasil yang setelah dianalisis. Selain yang 3 tadi, karya ilmiah juga mempunyai struktur yang lebih rinci, yaitu seperti berikut. Karya ilmiah memiliki struktur judul, penulis dan afiliasi, abstrak atau intisari, kata kunci, pendahuluan, metode, hasil dan pembahasan, kesimpulan, ucapan terima kasih, dan tidak lupa di dalam karya ilmiah harus disertakan daftar pustaka. Sekian materi seputar karya ilmiah yang dapat saya sampaikan. Untuk materi lebih lanjut atau pembelajaran lebih lanjut, dapat teman-teman cari di buku paket bahasa Indonesia atau di website-website yang terdapat di internet. Semoga penjelasan dari saya dapat membantu teman-teman dalam memahami materi seputar karya ilmiah yang akan dipelajari di semester sekarang ini. Sekian dari saya, mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.